Setiap manusia memiliki rasa sayang dan cinta terhadap pasangannya. Begitupun dengan Taufik dan Karin, penyandang disabilitas netra yang menjalin kasih hampir 2 tahun lamanya. Cinta mereka sepertinya tak bisa dipisahkan. Terlebih keduanya sama-sama menggeluti dunia entertain sebagai penyanyi. Taufik dan Karin tampak terlihat mesra saat take vokal di Yans Studio, Bilangan Cipayung, Jakarta beberapa waktu lalu. Keduanya kompak dan mesra membawakan lagu Labuan Asa ciptaan Deddy R. Suryaman. Lagu Labuan Asa yang dibawakannya ini memang seperti kisah cintanya dan keduanya berharap lagu ini mewakili curhatan mereka berdua. Lagu ini tentang sebenarnya menceritakan kita berdua sih, bukan kebetulan ya, memang menceritakan kita berdua tentang impian kita, angan-angan kita yang pengennya tuh selalu bersama sampai waktunya sudah tidak ada. Ya benar banget, memang kita lagi mempunyai hubungan khusus ya. Dan sudah berjalan 2 tahun alhamdulillah. Itu dan ya insya Allah mudah-mudahan didoakan aja semoga yang terbaik lah ke depannya. Minta doanya semuanya. Karin ini pertama kali bertemu aku waktu Karin ini lagi sertifikasi. Karin udah ikut sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Musik Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia. Dan waktu itu berapa tahun yang lalu? 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. 2018 dia ikut sertifikasi musik. Dan kemudian Taufik ini ketemu waktu lagi pelatihan di Balai Pustaka, latihan sastra waktu itu ya. Ketemu, kebetulan mereka kenal, berdua ini kenal. Ya aku punya lagu ini dan cocok, aku senang banget dibawain sama mereka berdua yang kebetulan memang juga mereka berpasangan. Jadi emang kebetulan ini lagu kan udah beberapa orang juga kita coba ya nggak cocok dan nggak ada waktunya mungkin, dan nggak ada yang kebetulan sama Karin sama Taufik ini kebetulan mereka punya suara yang khas, unik, pas dengan lagu ini, dan mereka kebetulan juga berpasangan. Kebetulan juga berpasangan, itu yang jadi rasa lagu ini kena banget ke mereka jatuhnya gitu. Mereka emang menghayati lagu ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi harapan mereka juga. Lagunya keren banget, menginspirasi banget ya, dan benar-benar memang menggambarkan suatu impian ya, suatu impian yang dimana 2 orang yang ingin selalu bersama sampai akhir hayat nanti, dan begitu juga yang saya harapkan dengan Karin ya, ingin sampai akhir hayat nanti. Amin. Sebenarnya memang garis besarnya memang aku setuju sama Taufik, dan ini tuh juga banyak terjadi di pasangan-pasangan lain yang pasangan disabilitas maupun pasangan non disabilitas yang lagi sama-sama berjuang untuk sah di mata agama dan di mata negara gitu mungkin ya. Mereka ini emang pasangan yang berdua sama-sama menyandang disabilitas netra ya. Harapannya sih semoga dengan kita menyanyikan lagu ini dan benar-benar mewakili juga dari gambaran lagu ini bahwasannya di sini adalah 2 orang berpasangan yang ingin menggapai impiannya, ingin selalu bersama sampai akhir hayat nanti. Kami harapkan semoga itu kejadian juga di kita sampai akhir hayat nanti, dan semoga lagunya booming di Amin. lingkungan sekitar. Kalau aku itu tunanetra dari umur 3 tahun, 2,5 tahunan lah. Dari umur 3 tahun. Awalnya itu karena sakit mata, sakit matanya terus keluar kotoran matanya terus, dibawa ke dokter. Sebelum dibawa ke dokter itu dikasih obat. Dulu kakak sempet juga dikasih obat satu ini sembuh, tapi ketika aku malah tambah parah, akhirnya dibawa ke dokter, dikasih obat sama dokter kok malah overdosis. Terus tiba-tiba pas check up lagi dibilang ini penglihatan udah nggak ada, udah tinggal 5% gitu kan. Ya udah akhirnya dibawa ke rumah sakit lain, ternyata memang sudah didiagnosa glaukoma, sebelumnya tersumbat saluran air matanya, terus katarak juga udah dioperasi juga, dan udah dibuat saluran air mata. Jadi aku di sebelah sini sama di sebelah sini itu dikasih semacam selang untuk saluran air mata. Dan dulu kan sempat tekanan matanya juga naik kan, karena overdosis obat mata itu jadinya men-trigger si glaukoma itu untuk
untuk muncul. Jadinya dulu sempet tekanan mata itu sampai 30, 40 yang biasanya harusnya itu paling normal tuh 18, 19 tuh udah paling tinggi, paling rendah itu 16 apa 14 gitu aku lupa. Itu aku udah sampai segitu, ya udah akhirnya neken syaraf mata yang di belakang mata, ya udah. Jadi akhirnya sekarang masih bisa ngelihat ini juga syaraf-syaraf, sisa-sisa syaraf yang hidup gitu. Tapi nggak jauh dan nggak detail. Mungkin kalau teman-teman awas ya, kita nyebutnya kalau teman-teman yang non disabilitas itu awas, yang bisa melihat itu ngelihatnya tuh jelas gitu kan. Kalau aku paling cuma sekitar 1 meter dan itu pun juga nggak detail gitu. Kayak misalnya di depan ada cahaya flash itu masih kelihatan, tapi nggak kelihatan bentukan flashnya tuh seperti apa, yang kayak gitu-gitu sih. Bener, saya juga disabilitas netra ya, atau disabilitas penglihatan sama seperti Karin. Dan sama juga saya masih ada sisa penglihatan, cuman jarak pandang saya lebih sedikit daripada Karin, lebih nggak jauh lah. Mungkin Karin tadi bilang kalau nggak salah 1 meter ya. Kalau saya pribadi mungkin sekitar setengah meter. Dan kalau bicara penyebabnya kenapa, jadi saya memang kena kalau bahasa kedokterannya itu adalah AVM penyakitnya, artery venous malformation, yang dimana gampangan bahasanya adalah kelainan pembuluh darah di otak. Dan efeknya memang ke saraf mata, yang dimana dia pembuluh darah yang menggumpal dan menekan saraf mata. Dan itu dia, maka dari itu kenapa penglihatan saya berkurang, karena saraf mata saya tertekan dan sudah rusak. Dan sudah kecil kemungkinan untuk membaik lagi saraf matanya, seperti itu. Kalau aku gimana ya, sebenarnya memang mungkin hobi ya, karena kan dari papa itu dulu drummer, jadi memang dari kecil udah dicekokin sama musik sama nyanyi. Kalau papa kan drummer kan, kalau aku karena suka dibawa sama papa ke studio band, ya udah akhirnya nyanyi. Terus kelas 3 udah mulai belajar nyanyi itu dari kelas 1 SD apa TK ya, aku lupa, tapi udah mulai ikut lomba-lomba itu dari kelas 3 SD. Terus SMP juga lomba-lomba juga, tapi SMA sempat vakum 3 tahun karena mau cari hobi lain pada waktu itu kan. Terus ya udah akhirnya setelah SMA, pas lulus SMA nyanyi lagi, jadi ya difokusin di nyanyi sampai sekarang. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak ada banget basic di vokal ya, di nyanyi. Cuman memang lagi-lagi ya hobi aja, dan sekedar hobi, nggak mengerti banyak tentang teknik vokal atau seperti apa gitu kan ya. Namun sekarang kenapa saya ada di rekaman lagu ini, ingin mencoba hal baru dan diberi kesempatan oleh Bang Deddy sendiri ya, alhamdulillah. Dan saya lebih tepatnya lebih aktif berkecimpung di dunia public speaking seperti itu. Tapi suara mereka kawin, suara mereka tuh udah nyatu, itu kita nggak tahu. Dan akhirnya betulan pas, dan nggak tahu ya mereka jadi merasakan itu karena sesuai dengan jalur hidup mereka ya, jalan cerita mereka sendiri. Mereka jadi kayak apa, menghayati banget ya lagu ini ya, akhirnya menghayati banget gitu. Semoga ini bisa terjadi bukan hanya pada mereka, juga daripada pasangan-pasangan yang lain gitu ya. Ya betulan aja karena saya kenal dia dan mereka juga berpasangan gitu. Aku udah pernah coba ke yang lain-lain, belum ada yang pas gitu. Dan mereka emang kalau nggak berpasangan, lagu ini emang nggak kena ya, akhirnya nggak match aja, malah harus orang berpasangan.